3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibi. Saya Fitri Amalia. Saya Nur Alia. Saya Desni Teka. Saya Alfira Ilham. Kenapa? Kami dari kelompok 5 akan membahas bab 9 mengenai mekanisme penyusunan kurikulum. Bab 9. Mekanisme penyusunan kurikulum. Bab 9 dalam dokumen ini menjelaskan mekanisme penyusunan kurikulum secara rinci, yang merupakan elemen penting dalam membentuk kualitas pendidikan dan pada akhirnya berperan besar dalam kemajuan masyarakat. Berikut ini adalah rangkuman lebih detail dari langkah-langkah dalam pengembangan kurikulum yang dibahas. Yang pertama ada pendahuluan. Bab ini dimulai dengan penekanan pentingnya kurikulum dalam membentuk pendidikan yang berkualitas. Kurikulum disebut sebagai pusat atau inti dari manajemen pendidikan yang berpengaruh besar terhadap perkembangan peserta didik. Pendidikan berkualitas hanya dapat tercapai apabila kurikulum dikembangkan secara menyeluruh dan disusun untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik. Di Indonesia, perubahan kurikulum umumnya terjadi setiap 10 tahun untuk memastikan kurikulum yang selalu relevan dengan perubahan kebutuhan masyarakat. Menurut Quartolo tahun 2002, kurikulum harus dinamis terus berkembang dan memperbaiki diri serta adaptif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berubah seiring berjalannya waktu. 2. Analisis dan diagnosis kebutuhan. Tahap pertama dalam pengembangan kurikulum adalah analisis kebutuhan, yang merupakan langkah penting untuk mengidentifikasi apa yang perlu dicapai oleh kurikulum tersebut. Analisis ini dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan siswa, tuntutan masyarakat atau dunia kerja, serta kebijakan pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kebutuhan siswa dapat dianalisis melalui aspek perkembangan psikologis mereka. Tuntutan masyarakat atau dunia kerja dapat dianalisis melalui perkembangan sosial dan ekonomi. Sedangkan kebijakan pemerintah dianalisis melalui peraturan dan standar pendidikan yang ditetapkan oleh otoritas pendidikan pusat dan daerah. 3 pendekatan yang umumnya digunakan dalam analisis kebutuhan adalah survei kebutuhan, studi kompetensi, dan analisis tugas. Survei kebutuhan dapat dilakukan melalui wawancara dengan tokoh masyarakat atau ahli pendidikan untuk mengidentifikasi kebutuhan siswa, masyarakat, dan pemerintah. Studi kompetensi bertujuan untuk menentukan keterampilan apa yang diperlukan lulusan. Sedangkan analisis tugas adalah pendekatan yang lebih rinci dan melibatkan analisis tugas kognitif, afektif, atau psikomotor yang diperlukan dalam pendidikan. Selanjutnya, perumusan tujuan. Setelah kebutuhan teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah merumuskan tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum ini disusun dalam suatu hierarki, mulai dari tujuan paling umum hingga tujuan yang lebih spesifik dan operasional. Tingkatan tujuan ini mencakup tujuan pendidikan nasional yang bersifat makro, tujuan institusional untuk masing-masing lembaga, tujuan kurikuler, hingga tujuan instruksional baik umum maupun khusus. Benjamin S. Bloom dan Taxonomy of Educational Objectives membagi tujuan pendidikan menjadi 3 domain utama: ranah kognitif, kemampuan intelektual, afektif, pengembangan perasaan, sikap, dan nilai, serta psikomotor, keterampilan fisik dan motorik. Penggunaan taksonomi ini membantu dalam merinci tujuan kurikulum yang dapat diukur pada setiap tingkat pembelajaran, memastikan bahwa tujuan yang dirumuskan relevan dan sejalan dengan kebutuhan siswa. 4. Perorganisasian materi. Materi kurikulum diorganisasikan berdasarkan prosedur tertentu yang mencakup pemilihan, penilaian, dan penentuan bidang studi, serta subjek yang akan diajarkan pada berbagai jenjang pendidikan. Materi dipilih berdasarkan keluasan dan kedalaman atau scope, serta urutannya atau sequence dalam kurikulum. Prosedur ini memungkinkan setiap materi pelajaran dipilih berdasarkan relevansi, manfaat praktis bagi kehidupan siswa, keterkaitannya dengan warisan budaya positif, serta minat dan kebutuhan siswa. Skop materi mencakup kelulusan dan kedalaman. Sementara sequence berkaitan dengan urutan materi berdasarkan struktur disiplin ilmu, tingkat perkembangan siswa, dan tingkat pendidikan. MD, Goal,
1881 mengemukakan 9 tahap dalam pengembangan dalam kurikulum, termasuk identifikasi kebutuhan, perumusan misi kurikulum, hingga evaluasi penyebaran materi. Secara keseluruhan, materi kurikulum dipilih agar dapat menunjang pencapaian tujuan pembelajaran, memfasilitasi perkembangan kognitif, afektif, dan promotorik siswa, serta sesuai dengan minat dan kebutuhan masyarakat. Udah. Nomor 5, selanjutnya pengorganisasian pengalaman belajar. Setelah materi kurikulum dipilih dan diatur, langkah berikutnya adalah memilih dan mengorganisasikan pengalaman belajar yang relevan bagi siswa. Pengalaman belajar dapat bersumber dari pengalaman visual, suara, peradaban, dan kombinasi dari berbagai indera. Tujuan dari pengorganisasian ini adalah untuk memberikan pengalaman yang menarik sesuai dengan tingkat perkembangan siswa dan memotivasi mereka untuk belajar aktif dan kreatif. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih pengalaman belajar mencakup karakteristik siswa, tujuan pembelajaran, alokasi waktu, ketersediaan sumber, serta kondisi lingkungan dan masyarakat sekitar. Selanjutnya, bagian 6, penggunaan alat evaluasi. Evaluasi merupakan tahap akhir yang sangat penting dalam proses penyusunan kurikulum. Pengembangan alat evaluasi bertujuan untuk menilai apakah tujuan pembelajaran yang direncanakan telah tercapai dan apakah ada kebutuhan untuk memperbaiki kurikulum. Evaluasi juga dapat digunakan untuk mengetahui relevansi materi dan efektivitas metode pelajaran yang kompleks. MC Neil tahun 1977 mengajukan 2 pertanyaan yang penting dalam evaluasi kurikulum, yaitu apakah tujuan pendidikan tercapai dan bagaimana cara memperbaiki kurikulum yang ada. Scriven dalam Nurgiantoro 1988 menjelaskan bahwa evaluasi mencakup pengumpulan informasi, pembuatan pertimbangan, dan pengambilan keputusan. Informasi ini penting untuk menentukan seberapa baik kurikulum dapat memenuhi kebutuhan siswa dan masyarakat. Evaluasi kurikulum dapat dilakukan pada 3 aspek utama. Yang pertama, komponen-komponen kurikulum, implementasi kurikulum, dan hasil yang dicapai dalam bentuk penilaian kualitatif maupun kuantitatif. Secara keseluruhan, setiap langkah dalam mekanisme penyusunan kurikulum bertujuan untuk membentuk kurikulum yang adaptif, relevan, dan berkualitas tinggi. Proses ini memastikan bahwa kurikulum dapat memenuhi kebutuhan pendidikan yang dinamis dan menghasilkan lulusan yang siap berkontribusi pada masyarakat. 3. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.